mempertajam atau memperjelas apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram, bisa kita pertanyakan kembali dengan satu pertanyaan diperuntukkan untuk ibu-ibu dan dua pertanyaan untuk bapak-bapak. Jadi selanjutnya sebentar diakhiri dengan doa, karena insya Allah tanggal 23 kalau mudah-mudahan dua metode hisab dengan ru'yah bersamaan waktunya bulan Ramadan. Untuk itu sebentar kita akhiri dengan doa dan langsung dibimbing oleh Al-Mukarram. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi ansala sakinata fi qulubil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca dan merenungi sebuah kitab yang ditulis oleh Sayyidul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Masih berada pada Al-Majlisul Awal, majelis yang pertama. Pertemuan yang terakhir kita sampai pada paragraf Kesabaran yang beliau tulis ya dalam kitab ini, di mana beliau berkata, qala al-musannif salahul qalbi bittaqwa wat tawakkuli 'ala Allahi azza wa jalla wat tauhidi lahu wal ikhlasi fil a'mali wa fasaduhu bi adami dzalik. Al qalbu ta'irun fi qafasil binyah kadurratin fi hiqqatin kamalin fi khisanatin. Fal i'tibaru bit ta'iri la bil qafasi bid durrati la bil hiqqati bil mali la bil khizanati. Baiknya hati itu adalah dengan ketakwaan, dengan tawakal kepada Allah, dengan tauhid dan ikhlas dalam beramal. Dan ini yang bisa memperbaiki hati kita. Ketakwaan, tawakal kepada Allah, adanya tauhid dan keikhlasan di dalam beramal. 4 hal itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab ini yang bisa memperbaiki hati kita. Ketakwaan, tawakal kepada Allah, tauhid dan ikhlas. Sebaliknya, rusaknya hati disebabkan oleh tidak adanya di dalam hati kita ketakwaan, tawakal, tauhid dan keikhlasan. Yang pertama yaitu takwa. Takwa biasa dijelaskan oleh ulama kita sebagai al-imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Seperti itulah pengertian yang global, yang umum mengenai takwa. Takwa itu sendiri, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adalah usaha manusia untuk memelihara dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentu upaya untuk menghindari siksa itu adalah dengan cara melaksanakan perintah tadi
dan dengan cara menjauhi larangannya. Namun ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini sebelum masuk lebih jauh pada uraiannya, bahwa ada perbedaan antara ulama tasawuf dengan ulama fikih ketika mendefinisikan atau menjelaskan satu kata. Kalau ulama fikih mendefinisikan satu kata itu berdasarkan apa yang dibaca dan apa yang dihafal. Berdasarkan apa yang dibaca dan berdasarkan apa yang dihafal. Sehingga definisi terhadap satu kata itu relatif tidak terlalu banyak perbedaannya. Beda misalnya dengan ulama tasawuf. Ketika menjelaskan satu kata, mereka menjelaskan bukan berdasarkan apa yang dibaca, bukan berdasarkan apa yang dihafal, tapi berdasarkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan. Pengalaman dan perasaan itu tentu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bahkan antara satu orang yang sama yang dia alami dan dia rasakan hari ini bisa jadi kemudian berbeda dengan apa yang dialami dan dia rasakan keesokan harinya. Sehingga ketika menjumpai penjelasan para ulama tasawuf terhadap satu kata yang berbeda-beda, kita tidak perlu merasa heran, merasa kaget. Kok beda lagi definisinya? Karena seperti itulah para ulama tasawuf itu mendefinisikan satu kata berdasarkan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Ketika ditanya misalnya apa itu taubat, ya, tergantung apa yang mereka alami. Ya, kalau misalnya, mohon maaf, ada seseorang yang melakukan satu dosa, setelah itu dia menyadari kesalahannya itu, maka dia akan definisikan taubat itu adalah menghentikan dosa, beralih kepada ketaatan. Tapi kalau misalnya pada kesempatan yang lain bukan berbuat dosa, akan tetapi menunda-nunda satu kebaikan, satu ketaatan. Lalu ditanya apa itu taubat, dia akan menjawab taubat itu adalah bersegera untuk melakukan ketaatan setelah sebelumnya menunda-nunda ketaatan tersebut. Seperti itulah adanya. Sama dengan takwa tadi. Tapi definisi umumnya adalah melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan itu tentulah bertingkat-tingkat. Sebagaimana rasa takut kita kepada Allah juga bertingkat-tingkat. Karena ada ketakutan kepada Allah atas dasar iman semata-mata. Kalau orang beriman dia akan takut kepada Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada saya jika kalian betul-betul beriman. Ada juga rasa takut kepada Allah bukan hanya atas dasar iman, tapi atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Maka semakin bertambah ilmu tentang Allah, mestinya semakin bertambah juga rasa takut kita kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu takut kepada Allah atas dasar iman, ilmu, dan ma'rifah. Jadi bukan hanya iman dan ilmu, tapi karena ada ma'rifah, ada pengenalan di dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengenalan itulah yang kemudian menumbuhkan rasa takut di dalam dirinya. Kemudian yang memperbaiki hati, tawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jelaskan yang lalu, keluar dari rumah misalnya, senantiasalah kita membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Begitu kita baca Bismillah, rame-rame malaikat berucap, hudita, semoga engkau diberi hidayah. Begitu kita berucap tawakkaltu ala Allah, saya berserah diri kepada Allah, rame-rame malaikat kemudian berkata, ya, kufita, semua kebutuhanmu telah dipenuhi oleh Allah. Begitu kita berkata la haula wala quwata illa billah, malaikat kemudian berucap wukita, engkau telah dijaga, dipelihara dari hal-hal yang buruk. Jadi dalam perjalanan itu insyaallah kita dapat hidayah, dipenuhi kebutuhan dan dijaga dari hal-hal yang buruk. Kemudian ditumbuhkan di dalam hati kita tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam sekali makna dari tauhid itu, tapi intinya adalah bahwa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya
tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Di antaranya Pak, menghindari tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Selama di dalam hati kita masih ada penyerupaan Allah dengan makhluk sekecil apapun itu, maka itu akan menjadi penghalang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan sifat-sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya menyandarkan tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang banyak sekarang mengatakan Pak bahwa Allah bersemayam di atas aras, tapi dimaknai secara hakiki. Allah bersemayam seperti orang yang duduk di atas sehingga sananya. Itu sifat makhluk, tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas dalam beramal. Bagaimana supaya kita ikhlas di dalam beramal. Keikhlasan itu 3 levelnya. Level yang paling tinggi melakukan sesuatu ibtigha mardatillah, semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah, tidak ada tujuan yang lain, hanya untuk mendapat ridha Allah saja. Itu saja yang dia cari dalam hidup, ridhanya Allah. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya ibtigha'a mardatillah, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah saja. Itu saja yang dia cari dalam hidup, ridhanya Allah, tidak ada yang lain. Level ikhlas yang kedua yaitu mereka yang melakukan ibadah, melakukan satu amal selain mengharapkan ridha Allah, juga mengharapkan keutamaan di akhirat. Bukan cuma ridha Allah tapi keutamaan di akhirat. Kita salat Pak karena ingin masuk surga, ingin terhindar dari neraka. Itu masih ikhlas, tapi ikhlas level yang kedua. Kita diajari untuk banyak membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan api neraka. Itu level 2. Level yang ketiga, orang yang ikhlas selain mengharapkan ridha Allah, ingin masuk ke dalam surga, ingin dapat keutamaan di akhirat, ingin juga dapat keutamaan di dunia. Ada orang yang rajin salat duha. Begitu ditanya, Bu, kok rajin sekali salat duhanya? Ya, katanya Ustaz, kalau kita rajin salat duha, rezeki akan dilapangkan. Jadi dia salat duha itu diantaranya untuk mendapatkan kelapangan rezeki, kemudahan urusannya di dunia. Itu masih ikhlas, tapi keikhlasannya level yang ketiga. Ya, level ikhlas yang tertinggi mereka yang beramal, mereka yang beribadah liibtigai mardatillah, hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya rusaknya hati ya karena hilangnya 4 hal tadi. Kalau sudah tidak ada ketakwaan dalam hati, tidak ada rasa takut kepada Allah, kita tidak bersandar, tidak berserah diri kepada Allah, tidak ada tauhid di hati, tidak ada keikhlasan, rusaklah hati kita itu. Itu yang paragraf terakhir yang lalu. Baik. Kemudian selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jalani di sini menuliskan satu doa. Ya, jadi beliau berdoa, dan doa ini bagus untuk juga kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Doanya seperti ini: Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika washghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladzina taqaddamu minas solihin warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Allahumma ya Allah, asghil jawarihana, ya Allah, sibukkanlah anggota tubuh kami bita'atika, sibukkan anggota tubuh kami untuk mentaatimu. Wa qulubana bima'rifatik, dan sibukkan hati kami untuk mengenalmu. Jadi sibukkan anggota tubuh dengan ketaatan, sibukkan hati dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
semua potensi yang Allah anugerahkan pada diri kita ini itu semestinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsinya masing-masing. Allah SWT memberikan pada kita misalnya hati. Nah, hati itu digunakan untuk mengenali Allah. Allah memberikan pada kita potensi akal pikiran. Akal pikiran itu digunakan untuk memikirkan ciptanya Allah, bukan untuk memikirkan zatnya Allah, tapi untuk memikirkan ciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beda di dalam Al-Quran. Surah Al-Imran 190-191 ketika membahas tentang ulul albab, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi mereka berzikir dan tafakkur. Zikir dengan hati. Kalau lisan menyebut, hati mengingat. Yazkurunallah, mereka berzikir. Yazkurunallah, mengingat Allah. Qiyaman, baik pada saat dia berdiri, wa qu'udan, atau pada saat dia duduk, wa ala junubihim, atau pada saat dia berbaring. Ini zikir dengan hati. Ya. Kemudian yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia tafakkur dengan akal fikirannya. Yang ditafakkuri bukan Allah, tapi khalqis samawati wal ard, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati berzikir, akal memikirkan. Jangan pikirkan Allah SWT. Washghilna tula hayatina fi lailina wa naharina. Sibukkan kami sepanjang hidup kami dengan itu semua ya Allah. Mau malam mau siang, sibukkan kami dengan hal itu. Sibukkan kami dengan hal itu. Itulah yang dimaksud Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati zikirnya Nabi. Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu senantiasa berzikir kepada Allah sepanjang hidup. Nabi itu tidak pernah lalai dari mengingat Allah. Selalu dia zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu zikir. Bahkan meskipun di dalam tidur. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah anda tidur dulu sebelum witir? Apa jawaban Nabi? Tanamu ainayya, iya mataku terpejam, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak pernah terpejam, hatiku tidak pernah tidur. Selalu zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita salah memahami riwayat-riwayat, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pun pernah lupa dalam salat. Kan pernah lupa Pak Nabi dalam salat. Pernah Nabi salat zuhur atau asar, karena hanya disebut salat di siang hari, bisa zuhur bisa asar, cuma 3 rakaat. Itu cuma 2 rakaat kemudian beliau salam. Cuma 2 rakaat salam. Nah, ada sahabat yang berani menegur Nabi selesai salat. Barulah ada seorang sahabat namanya Khirbak tanya ke Nabi, ya Rasulullah, anasita, apakah anda lupa? Ya, kasar salat, atau anda mengkasar salat? Nabi jawab, mana situ walam tuksar. Saya tidak lupa, salat juga tidak dikasar. Kalau tidak dikasar berarti anda lupa ya Rasulullah. Ya, karena tadi kita salatnya cuma 2 rakaat. Tapi jangan kemudian kita pahami, oh berarti Nabi juga ternyata tidak khusyuk di dalam salatnya. Oh, buktinya beliau juga lupa. Beda Pak penyebabnya antara lupanya Nabi dalam salat akan rakaat-rakaat tersebut dengan lupanya kita. Beda penyebabnya. Ini baik. Salat ini kan ibadah. Di dalam ibadah itu kita beribadah kepada Allah. Ini ada ibadah, ada al-ma'bud yang disembah yaitu Allah. Ketika kita beribadah dalam salat, beribadah kepada Allah, apa yang membuat kita ini manusia biasa bukan Nabi, yang membuat kita lupa rakaat-rakaat salat. Yang membuat kita lupa itu kan dunia.
Dunia membuat kita lupa. Ingat pekerjaan. Nah, lupalah kita kepada rakaat salat. Kita menghayal, banyak yang kita hayalkan, banyak yang kita pikir, lupa. Tapi kalau Nabi, beliau lupa rakaat salat itu bukan karena dunia. Yang membuat beliau lupa akan rakaat salat karena fokusnya kepada al-ma'bud, fokusnya kepada Allah. Jadi justru karena fokusnya kepada al-ma'bud, kepada Allah, maka beliau kemudian lupa itu ibadahnya, lupa rakaat-rakaat salatnya tadi. Kalau kita bukan karena fokus kepada Allah jadi tidak ingat rakaat salat, tapi karena dunia yang kita pikirkan itu. Ini beda penyebab. Nabi itu tidak pernah lupa dari zikir, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita minta kepada Allah, wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina. Sibukkan kami ya Allah, sibukkan hati kami selalu mengenalmu, sibukkan anggota tubuh kami untuk melakukan ketaatan kepadamu. Wa alhiqna billazina taqaddamu minas salihin. Ikutkan kami, ya, ikutkan kami, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh yang terdahulu. Orang-orang saleh yang terdahulu, orang yang gemar melakukan amal saleh. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 kelompok manusia yang satu tempat nanti di surga. Faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. An-nabiyyin, nabi-nabi. Nah, mungkin kita masuk dalam kelompok nabi-nabi, Pak. Kemudian siddiqin, mereka yang selalu membenarkan, mereka yang senantiasa jujur sepanjang hidupnya. Ini juga susah kita masuk. Kemudian yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang keempat sholihin, mereka yang gemar melakukan amal soleh. Kalaupun kita tidak bisa masuk dalam kelompok itu, paling tidak kita berusaha untuk bagaimana supaya mencintai mereka. Sehingga ada ungkapan uhibbus solihina walastu minkum. Saya mencintai orang-orang yang saleh meskipun saya bukan bagian dari mereka. Ya, meskipun saya belum menjadi orang yang saleh, tapi paling tidak mencintai orang-orang yang saleh. Kita belum sampai pada level misalnya seperti para ulama-ulama muqarrabin yang dekat dengan Allah, tapi paling tidak cintai mereka. Ya, jadi uhibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang-orang yang saleh meskipun saya belum bisa menjadi bagian dari orang-orang yang saleh itu. Warzuqna ma razaqtahum, karuniakan kepada kami Allah seperti apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Dikaruniakan iman, dikaruniakan ilmu, nikmat-nikmat batin. Ya, kita juga minta tidak dilarang untuk dikaruniai nikmat-nikmat yang bersifat zahir. Yang paling penting adalah nikmat yang bersifat batin tadi. Wa kun lana kama kunta lahum, amin. Dan perlakukan kami ya Allah sebagaimana Engkau memperlakukan orang-orang yang saleh itu. Nah, ini doa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah di dalam kitab ini. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan nasihatnya. Ya qaum, ya qaum. Wahai sekalian manusia, kunu lillahi azza wa jalla kama kana as-salihuna lahu. Bersikaplah kalian kepada Allah sebagaimana orang-orang yang saleh itu bersikap kepada Allah. Hatta yakuna lakum kama kana lahum, sehingga Allah akan memperlakukan kalian sebagaimana Allah memperlakukan mereka. Ya, sehingga kalian akan mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh mereka. Jadi kalau cara kita bersikap kepada Allah seperti cara orang-orang saleh itu bersikap kepada Allah, tentu kita juga akan mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Tapi sekali lagi paling tidak kita berusaha untuk menyerupai orang-orang yang saleh itu, meskipun tidak sama. Sama payah di Al-Quran itu disebutkan begini, kebalikannya. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian sama dengan orang yang lupa kepada Allah. Coba lihat.
Allah tidak mengatakan jangan lupa ya, jangan lupa. Tapi Allah katakan jangan sama dengan orang yang lupa kepada Allah. Menyamai saja orang yang lupa kepada Allah, Allah sudah larang. Apalagi kalau kita menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini ibadah yang terbesar. Wala zikrullahi akbar. Benar-benar zikrullah itu adalah yang terbesar. In aradtum ayyakunal haqqu azza wa jalla lakum fastaghilu bi ta'atihi was sabri ma'ahu war ridha bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Jika kalian benar-benar menghendaki agar al-haq azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala, lakum, jika kalian menghendaki Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mencurahkan rahmatnya, menyayangi kalian, mengkhususkan kalian, mengistimewakan kalian, fastaghilu bi taati, sibukkan dirimu dengan ketaatan kepada Allah, sibukkan dirimu dengan ketaatan. Was-sabri ma'ahu, sabar bersama Allah, war ridha bi afali, dan ridha dengan semua perbuatannya, dengan semua yang Allah lakukan kepada kalian dan kepada selain kalian. Sibukkan diri dengan ketaatan. Kalau kita sudah menyibukkan diri dengan ketaatan, jauh kita dari maksiat. Jauh dari maksiat. Karena apabila waktu itu kosong, maka mudah kita digoda oleh syaitan. Perintah Allah di dalam Al-Quran apa? Fa idza faragota fansab. Faragota. Apabila engkau telah kosong. Kosong itu maksudnya sudah selesai berbuat sesuatu. Kosong itu kan dua macam, Pak, kosong. Ada kosong yang memang awalnya dia kosong. Ada kosong tadinya terisi. Tadinya terisi misalnya gelas isi air, terus diminum airnya, jadi kosong gelas. Jadi faragta itu maksudnya kalau kamu sudah kosong karena sudah selesai melakukan sesuatu kebaikan misalnya. Allah tidak mengatakan kalau sudah selesai berbuat baik istirahat dulu, tidak. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai melakukan satu kebaikan kosong, fansab, segera lakukan kebaikan yang baru. Jadi jangan biarkan diri kita kosong dari kebaikan-kebaikan. Begitu selesai satu ketaatan, lakukanlah ketaatan yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita dengan ketaatan. Dan sabar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu dimensinya 3, sudah jelaskan yang lalu. Sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar ketika ditimpa satu musibah. Kemudian ridha bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Ridha dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terima sepenuh hati apapun ketetapannya Allah, apapun takdirnya Allah. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, orang belajar tasawuf itu bukan mau mengubah takdirnya Allah. Tapi seseorang itu belajar tasawuf supaya ridho menerima takdir Allah. Saya ulangi, jangan belajar tasawuf dengan tujuan untuk mau mengubah takdir Allah atas diri kita. Tapi pelajarilah tasawuf supaya bisa ridho menerima sepenuh hati apapun takdir Allah atas diri kita. Ada yang datang menjumpai seorang syekh, saya mau belajar syekh, belajar tasawuf, mau bertarikat. Kenapa? Saya sudah bertahun-tahun sakit, saya mau sembuh. Ini belajar tasawuf dengan tujuan mengubah takdirnya Allah. Bukan. Kita datang, saya mau belajar kenapa? Supaya saya bisa ridha dengan penyakit yang saya terima bertahun-tahun ini. Saya tidak berkeluh kesah. Jangan menjumpai seorang saya mau belajar tasawuf, saya mau bertarikat. Lalu untuk apa? Sudah capek saya hidup dalam kemiskinan. Saya mau jadi orang kaya. Ini mau mengubah takdirnya Allah, Pak. Jadi belajarlah supaya kita ridha, bisa menerima itu apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Karena ridha itu adalah puncak pemberiannya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan terus menerus memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi fatarda, sampai engkau ridha. Nah, di situ puncaknya. Al-qaumu zahidu fid dunya
wa akhadhu aqsamahum minha biyadit taqwa wal wara. Mereka itu orang-orang yang saleh hidup zuhud di dunia. Mereka hidup zuhud di dunia. Mengambil bagian mereka dari dunia ini dengan tangan ketakwaan dan wara. Kita tidak dilarang, Pak, mengambil bagian-bagian dari kehidupan dunia ini. Tapi jangan rakus. Ambillah dengan ketakwaan dan dengan wara. Al-Quran sudah mengingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan usaha keras negeri akhirat yang telah Allah berikan kepadamu, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Coba kalau kita cermati, kan biasa orang mengatakan pokoknya seimbangkan dunia dan akhirat. Tapi seimbangkan itu bukan berarti 50-50. Tidak. Coba perhatikan bahasa Al-Quran tadi. Beda bahasanya antara akhirat dan dunia. Kalau untuk akhirat apa bahasanya? Wabotagi, cari dengan usaha keras. Wabotagi itu cari dengan usaha keras. Cari dengan usaha keras. Negeri akhirat butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Tapi kalau untuk dunia, apa Allah mengatakan cari dengan usaha keras duniamu? Tidak. Wala tansa, jangan lupa. Jadi bahasanya cuma jangan lupa bagianmu dari dunia. Kalau akhirat bahasanya cari dengan usaha keras. Jadi akhirat itu bukan sekedar jangan lupa, tapi memang harus dicari dengan usaha keras. Kalau dunia ya sekedar jangan lupa. Allah tidak mengatakan cari dengan usaha keras. Manusia itu biar tidak disuruh mencari dunia, dia cari sendiri. Tidak perlu cari usaha keras. Cukup jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dengan takwa, dengan wara, kehati-hatian. Bukan sekadar melihat halal haramnya, tapi yang subhat pun kita hindari. Subhat zatnya, subhat cara memperoleh. Usahakan harta itu tidak hanya sekedar halal, tapi juga baik. Karena tidak semua harta halal itu baik. Nabi pernah ditanya, ayul kasabi atyab, penghasilan apa yang paling baik? Nah, berarti ada penghasilan yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Meskipun halal. Apa jawaban Nabi? Amalur rajuli biyadihi. Pekerjaan yang paling baik itu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Dia dapat harta dengan usahanya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang baik. Ada Pak, harta kita peroleh halal tapi kurang baik. Contoh warisan yang diperoleh dengan cara harus berselisih dulu dengan saudara, bertengkar konflik dengan saudara-saudara sampai dibawa ke pengadilan. Kita memang dapat karena hak kita, tapi itu sebetulnya harta yang kurang baik. Lebih baik kita peroleh harta dengan usaha kita sendiri, dengan pekerjaan kita sendiri. Jadi dunia ini ya sebatas untuk bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah SWT, bukan menikmati dunianya. Contoh yang sederhana, kita makan misalnya. Kalau kita ini orang-orang biasa, maksud saya, kita makan itu ya kita nikmati betul, itu makanan dinikmati. Orang sufi tidak. Sebagian sufi ketika merasakan nikmatnya makan, dia hentikan makanannya itu. Nah, enak ini makanan. Kalau kita enak, saya tambah ya. Sufi tidak. Begitu terasa enak udah berhenti. Kenapa? Karena dia takut nafsunya yang kemudian membuat dia makan. Nafsunya. Bukan lagi sebagai wujud mensyukuri pemberiannya Allah, tapi hawa nafsu. Enak ini ternyata, saya tambah lagi. Nafsu Pak yang membuat kita menikmati makanan itu. Miliki dunia, tempatkan di tempatnya. Yang jelas jangan pernah masukkan di hati dunia itu. Contoh yang simpel ya, sederhana. Kita punya sandal sepatu, tempatnya di kaki. Bagaimanapun mahalnya, bagusnya sepatu, sandal, tempatnya hanya di kaki, tidak boleh masuk di hati. Apa ada sandal masuk di hati, sepatu masuk di hati? Kita lihat pada saat hilang. Ketika sandal hilang, sepatu hilang, sakit hati tidak? Kalau sakit hati berarti selama ini sandal dan sepatu itu kita masukkan di hati. Seandainya tidak masuk di hati, tidak sakit hati kita ketika hilang.
ya hilang ya sudah, takdirnya sudah untuk hilang. Toh selama ini bukan hati yang pakai, kaki yang pakai, kenapa hati yang sakit begitu dia hilang? Sudah waktunya untuk hilang. Ya. Jadi ambillah bagian dunia itu ya dengan takwa dan dengan wara. Summa talabul akhirah. Nah, lalu tuntutlah akhirat. Cari akhirat. Wa amilu amalah, dan beramallah dengan amal-amal akhirat. Asau nufusahum, selisihilah keinginan hawa nafsu. Ketaatan itu Pak, ada yang bentuknya ketaatan tapi sebetulnya nafsu kita yang membuat kita melakukan ketaatan itu. Ketaatan yang sesungguhnya itu diselisihi nafsu. Kalau nafsu tidak suka itu ketaatan. Kita puasa itu ketaatan yang sesungguhnya, kita puasa karena nafsu kita tidak senang, nafsu kita tidak suka. Nafsu itu maunya makan, minum. Nah, kita puasa, kita selisih Pak. Tapi ada orang yang melakukan ketaatan nafsunya, dasar nafsunya. Wih, enak sekali tuh kalau pergi ke umrah, nah enak dirasa apa. Tapi nafsu Pak itu. Jadi hati-hati jangan sampai kita taat karena nafsu. Ya, bagus sih kalau salat di masjid, di masjid apa lagi? Kuala Mas ya. Kuala Mas. Ini sejuk, dirasa bagus AC-nya dingin-dingin. Wah, ini melakukan ketaatan karena hawa nafsu. Jadi ketaatan itu diselisihi oleh hawa nafsu. Asau nufusam wa ata'u rabbahum, taatilah Tuhan azza wa jalla. Wa'izu nufusahum, nasihati diri kita. Summa wa'izu nufusa gairah. Setelah itu baru kita menasihati jiwa-jiwa yang lain. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang berikut. Saya kira itu dulu untuk subuh ini. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyajian oleh